Salam Bapak Ibu Saudara yang mengasihi kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, minggu depan kita bisa ibadah tatap muka kembali. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri untuk kita mulai ibadah, kita masuk ke hadirat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Dan sepanjang bulan ini saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan ini hidup kami. Kami mau datang saat pagi hari ini Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami mau memberi yang terbaik melewati setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada pengharapan Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami merasakan kemenangan yang Kau berikan bagi kami Tuhan.
Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan
Kudus. Engkau kekuatan yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Engkau roh yang menggerakkan jiwa kami, sehingga kami semangat sampai hari ini. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan kami terus siap untuk menghadapi segala sesuatu yang di depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami perlu pengurapan-Mu sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini, agar kami mampu melakukannya dengan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pengurapan-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ini minggu terakhir bulan November, dan minggu depan kita ibadah tatap muka. Jangan terlalu asik dengan ibadah tatap muka lalu malas untuk kita datang ibadah karena alasannya masih PSBB segala macam. Berdoa, yang penting tetap ikuti protokol kesehatan. Bapak Saudara, dalam salah satu ruang sel penjara Alcatraz yang sangat bengis di dunia, ini ada penjara yang sangat bengis, ini di Pulau Alcatraz, tepatnya di kota San Francisco di Amerika. Dalam satu sel tahanan dihuni oleh 2 orang. Mereka masing-masing dapat ganjaran 15 tahun penjara. Perilaku 2 orang ini sangat berbeda. Yang satu suka sangat bersemangat. Dia memiliki kebiasaan berharap agar malam segera berlalu, karena dia ingin menyongsong terbitnya matahari untuk sebuah semangat yang baru. Tapi orang yang kedua adalah orang yang sering murung, sering ngedumel. Dia duduknya biasanya di ujung, di pojok, dan dia tidak pengen matahari segera terbit. Kenapa? Karena tidak ada harapan untuk hari esok. Tidak ada yang tahu kapan ajal akan tiba. Tetapi 2 tahun kemudian, orang kedua ini mati dengan banyak sakit, penyakit, dan kekecewaan. Sedang orang yang pertama, dia bisa menyelesaikan masa tahanannya. Dia bertobat dan kemudian menjadi seorang hamba Tuhan. Yang jelas bukan saya. Semangat itu ternyata meningkatkan imun seseorang dan mendorong orang untuk berpikir positif, untuk melakukan segala sesuatu dengan aktif, kreatif, dan akhirnya orang yang bersemangat ini biasanya orang yang produktif dalam pekerjaan khususnya. Karena itu pada tema khotbah pahlawan-pahlawan pemulihan ini, kita akan mengangkat topik Yusuf, pahlawan dalam semangat. Kenapa sih kok sukanya Yusuf? Oh, yang akan datang pasti akan ada tokoh-tokoh yang lain, tapi ada dasarnya. Dan khotbah sesi ini itu pasalnya banyak sekali. Kejadian pasal 37 sampai 46. Tapi kita akan lihat ayat-ayat nas di dalam khotbah ini. Nah, kita akan menyaksikan masa-masa sulit yang memungkinkan Yusuf untuk berputus asa. Jadi masa-masa sulit yang memungkinkan Yusuf untuk berputus asa itu di Kejadian 37 ayat 4 itu mengatakan Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya dan mereka tidak mau menyapa dengan ramah. Sudah pasti Yusuf ini orang yang sering dibully. Sejak kecil sampai usia 17 tahun dibully oleh kakak-kakaknya. Ini kakak-kakaknya tidak pernah dewasa ya. Anak 17 tahun udah remaja, pemuda lagi. Kakaknya umur berapa? Tidak tahu diri. Dan ayat 23 itu kalau kita melihat Yusuf ditelanjangi oleh kakak-kakaknya. Ketika dia punya jubahnya dirampas, itu kan ditelanjangi dia. Nggak tahu dia pakai pakaian dalam atau tidak. Coba bayangkan umur 17 tahun kemudian ditelanjangi dan dia nggak pakai pakaian dalam. Apa kata dunia? Waktu itu belum
Pakaian belum semudah seperti sekarang ini. 7 ayat 24 mengatakan, ini hal-hal yang memungkinkan Yusuf untuk berputus asa. Yusuf dilempar ke sumur kering. Ini sumurnya bukan sumur pompa, bukan sumur bor, yang lubangnya cuman segede pralon, tapi sumur yang lebar dan tidak ada airnya. Tidak pakai tali tapi dilempar loh. 37 ayat 28 itu mengatakan, tadi ayat 24, 28 mengatakan, Yusuf dijual kepada orang Ismail seharga 20 sikal perak. Diuangkan berapa itu? Lalu ayat 38 itu maka Yesus dijual sebagai budak oleh orang Midian kepada orang Mesir, dari tangan ke tangan jual belikan. Lalu di pasal 38 ayat 2, hal yang memungkinkan Yusuf untuk berputus asa dengan berbekal uang hasil menjual adiknya ini, Yehuda salah satu kakaknya, dia ambil uangnya, dia minggat ke luar negeri, dia kawin dengan orang daerah itu. Coba, namanya menari di atas penderitaan orang lain. 39 ayat 18 mengatakan, ia difitnah memperkosa istri tuannya, difitnah. Ayat 20 mengatakan, Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Tadi Pak David bilang ada tahanan raja-raja. Itu tahanan raja-raja itu lebih tidak enak daripada tahanan-tahanan nyolong ayam. Karena itu adalah tahanan politik yang tidak tahu kapan dia akan dikeluarkan. Karena itu tahanannya di dalam. Kalau mau lihat cerita penjara yang kayak tadi Pak David bilang, itu di bawah tanah, bukan seperti gedung sekarang. Ke Lawang Sewu ya Bu Krisna ya, di Semarang. Jadi penjara itu atas untuk kantoran menir-menir Belanda, bawahnya sana itu ada lubang-lubang untuk penjara. Kalau nasibnya kurang bagus, kadangkala tahanan itu dikasih air, nggak pernah kering, sehingga udah pasti kakinya itu banyak dimakan kutu air dan pasti masuk angin dan banyak tikus yang berlalu lalang. Kalau mereka nggak dapat makan yang cukup, biasanya mau kecoak, mau cicak, tikus pun itu lauk pauk. Tapi mudah-mudahan tidak demikian dengan Yusuf. Tapi nggak ngerti, karena ini penjara yang mengerikan. 40 ayat 23 mengatakan, Yusuf dilupakan oleh kepala juru minuman. Siapa dia? Dia adalah orang yang pernah ditolongnya saat mimpinya diartikan di penjara. Kemudian ayat 23, 40-23, Yusuf dilupakan oleh kepala juru minuman, orang yang pernah ditolongnya. 40 ayat 13 itu, Yusuf sudah berharap agar jika kepala juru minuman ini bebas dan kembali posisinya semulanya, setidaknya Yusuf mendapat remisi. Ingat, lalu dikeluarkan. Hal-hal yang kita sebut di atas itu adalah hal-hal yang memungkinkan untuk Yusuf dia berputus asa. Sangat rasio, sangat masuk akal. Kalau kita jadi Yusuf, belum tentu kita tahan menghadapi hal seperti itu. Tetapi coba kita akan melihat masa-masa sulit yang membuat Yusuf tetap semangat. Jadi ada masa-masa sulit yang membuat Yusuf tetap semangat. Yang pertama, apa itu? Visinya. Yusuf itu pemuda yang memiliki gambaran masa depan yang jelas dan lebih baik yang asalnya dari Tuhan. Coba kita lihat. Jadi Yusuf punya visi itu tidak mengada-ada, tetapi itu dari Tuhan. Kejadian 37 ayat 5 itu mengatakan, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Nah, mimpi ini yang tanda kutip saya pakai sebagai visi dia. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ayat 7,
tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku itu. Ayat 9, lalu ia memimpikan mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampaklah matahari dan bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Karena Yusuf belum berpengalaman, ya dia tidak kuliah manajemen, mungkin dia sendiri tidak paham bahwa mimpinya itu sebenarnya adalah visi yang dari Tuhan, menjadi tuan atas kakak-kakaknya. Seperti yang dikatakan oleh kakak-kakaknya sendiri dalam 37 ayat 8, dan ayah ibu serta saudara-saudaranya sujud menyembah kepada Yusuf sampai ke tanah. Itu dikatakan 37 ayat 10. Nah, mimpinya ini telah membuat Yusuf selalu tegar dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi hari ini Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kalau hidup kita sebentar-sebentar mengeluh, sebentar-sebentar putus asa, hari ini punya keputusan bertobat, besok kumat lagi, ini Kristen tobat kumat. Mari, visi itu lahirnya dari pergumulan yang paling dalam. Hari ini coba kita sama-sama membangun visi. Kalau hari ini kita di posisi yang tidak stabil di dalam menghadapi masa depan, sering loyo, coba, apa sih masalah saudara yang paling berat hari ini? Lalu berdoa kepada Tuhan. Lalu apa sih impian kita ke depan? Jadi visi itu adalah gambaran masa depan yang jelas, yang lebih baik, yang asalnya dari Tuhan. Kenapa dari Tuhan? Karena kita orang pertama, orang percaya. Kenapa dari Tuhan? Karena banyak orang punya visi yang jelas dan masa depan yang baik, tetapi berdasarkan kemauan diri sendiri, maka jika berhasil bisa menghancurkan orang lain. Nah, lalu itu visi dari Yusuf, mimpi dia. Lalu misinya apa? Misi itu adalah cara untuk mencapai visi. Misalkan contoh begini, saya punya visi, punya impian mau naik ke gunung. Nah, naik ke gunung, itu sudah sampai puncak gunung. Lalu saya harus punya cara, itu namanya misi. Untuk sampai ke gunung, apa yang harus saya lakukan? Caranya saya harus mendaki, harus naik. Nah, jadi sebagai anak kesayangan ayahnya, mungkin Yusuf ini berpikir bahwa impiannya itu akan terwujud dengan mudahnya. Anak kesayangan, kaya lagi bapaknya. Tetapi kenyataannya berbeda. 37 ayat 8 ini, makin bencilah kakak-kakaknya kepadanya karena mimpi Yusuf. Mereka merasa terancam dan sepakat membuat konspirasi. Kalau saudara punya visi yang jelas dan itu menjadi berkat bagi banyak orang, pasti saudara akan banyak yang membenci. Di negeri ini sekarang terjadi hal seperti ini. Tidak lama berselang setelah Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, maka awan gelap menyelimuti Yusuf. Bukan mendung karena mendung yang seperti ini, tapi Yusuf kehilangan sukacita masa mudanya karena sejak usia 17 dikatakan pada saat dia nganter makanan pakai jubah yang maha indah dan dia dilempar ke sumur itu dan ia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Nasibnya tiba-tiba berubah dari orang merdeka menjadi budak dan terputus hubungannya dengan keluarga, tidak ada komunikasi. Dan tidak lama setelah menjadi budak, maka pintu penjara pun menelannya dengan hukuman yang tidak ditentukan jangka waktu pembebasannya. Rasio manusia memprediksi bahwa visi Yusuf gagal. Tetapi visi ini dari Tuhan dan ia tidak pernah gagal.
Bayangan Yusuf ketika dia punya visi, maka dia membayangkan cara barangkali dengan menjadi orang merdeka, disayang oleh bapaknya, dia akan bisa menjadi tuan bagi kakak-kakaknya. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, kalau saudara punya visi yang kuat, tetapi ada penghalang-penghalang, cara yang saudara pakai itu adalah cara yang dihalangi oleh semua orang, lalu saudara tidak punya jalan, maka misi atau cara untuk mencapai tujuan itu bisa diganti dengan cara lain, yang penting sampai tujuan. Nah, kita melihat di sini, ternyata untuk sampai kepada visinya, cara yang Tuhan perkenankan terjadi pada Yusuf adalah dengan menjadi budak dan narapidana. Nggak enak, tetapi visi itu tetap harus sampai nanti. Nah, andai kata hal ini terjadi hari ini, ada Yusuf gitu, lalu anak perempuan saudara yang punya anak perempuan udah gadis, anak perempuan saudara itu berpacaran dengan Yusuf dan ingin menikah dengan Yusuf sebagai orang tua, apa tanggapan saudara? Narapidana. Kemudian mau makan apa? Dan hari ini jika usaha pekerjaan kita sedang terpuruk karena pandemi, tetaplah semangat dan lihat lagi impian saudara. Minta Roh Kudus membuka jalan lain untuk kita bisa sampai kepada cita-cita. Oleh karena itu, jangan memandang rendah orang-orang yang sedang dalam proses. Saya sukacita sekali pelayanan di GNR, karena di tempat ini harusnya adalah orang-orang yang sedang sangat-sangat butuh firman Tuhan. Karena tempat ini adalah tempat banyak orang yang sedang dalam proses. Itulah sebabnya ketika saya melihat siapapun di GNR ini, saya selalu tanya, visinya apa? Kalau bisa kita bisa sharing bagaimana caranya. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus yang pernah mengalami masa-masa yang sulit karena menjadi tawanan Injil dan dipenjara sampai akhir hidupnya, itu memberikan kesaksiannya dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebagai budak, Yusuf taat mengerjakan pekerjaan budak. Istilahnya kalau sekarang bukan napi, tapi warga binaan. Sebagai warga binaan, Yusuf taat sebagai orang yang dipenjarakan, sekalipun yang dikasuskan kepadanya itu bukan kesalahannya. Dan dalam hal ini kita juga diingatkan bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Roma 1 ayat yang ke-17. Nah, sudah ada visi tadi, jelas jadi visi. Contohnya, kalau Yusuf kan visinya, dia Tuhan kasih, dia akan menjadi pemimpin bagi banyak orang, termasuk kakaknya. Dan di sana ada bapaknya masuk juga. Kemudian caranya bagaimana? Jadi budak, jadi narapidana, tidak enak. Nah, itu cara loh. Lalu, apakah pada saat di penjara, saat jadi budak, Yusuf ini diam, dia pasif? Tidak. Ada untuk mencapai visi, kita punya cara dan harus melangkah. Jadi untuk kalau kita punya cita-cita mau apa? Saya pengen naik gunung. Oke, caranya bagaimana? Saya harus naik. Untuk naik apa? Saya mesti perlu melangkah. Saya perlu sepatu untuk naik gunung. Saya perlu perlengkapan yang lain, baju yang hangat, kemudian oksigen supaya tidak kait oksigen, kemudian harus melangkah step by step. Nah, langkah-langkah nyata yang dilakukan Yusuf dalam kesehariannya ini yang disebut goal setting. Yusuf dalam hal ini dia melakukan tugasnya sebagai orang narapidana dan dia taat. Nah,
semangat Yusuf ini memang tidak diungkapkan dalam kata-katanya, tetapi dapat disaksikan dari hal-hal seperti ini. 39 ayat 2 mengatakan, Yusuf fokus pada tugas dan tanggung jawab dan bukan pada statusnya. Kalau hari itu status Yusuf ini dia hanya fokus pada statusnya, aduh saya nabi dan nabi, itu akan mengalami kematian seperti contoh nabi di Alcatraz tadi. Tetapi Yusuf fokus pada tugas dan tanggung jawab dan bukan pada statusnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa seorang prajurit dia fokus pada tugasnya. Karena itu segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Tuhan menyertai Yusuf, Immanuel. Coba Tuhan apa sih maunya kepada kita sekarang? Pergi jadikan semua bangsa muridku. Coba fokus menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Setiap kali ketemu orang sampaikan tentang kasih Tuhan. Jangan, aduh saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan sama orang ini, marah ndak ya? Nah, jangan pada masalahnya atau statusnya, tapi berfokuslah pada tanggung jawabnya. Kita melihat 39 ayat 5, langkah-langkah nyata yang dilakukan Yusuf dalam kesehariannya. Yusuf pemuda yang berintegritas, jujur waktu sendiri, jujur waktu bersama-sama, jujur dan tegas tetapi luwes di dalam pelayanannya. Ini perlu, sehingga ia mendapatkan kuasa dalam rumah tuannya dan atas segala miliknya. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, Immanuel. Kemudian 39 ayat 32 mengatakan, Yusuf rajin, tegas dan berwibawa. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Ini berkat penyertaan Tuhan. Ayat 31, Immanuel. 40 ayat 7, Yusuf peduli terhadap sesama. Ketika juru minuman itu dilihatnya kok muram, kemudian dia tanya, peduli, ada apa bos? Perlu dipijit-pijit? Oh enggak sob, saya mimpi seperti ini. 41:56, Yusuf tepat dalam perhitungan. Cerdas dia. Mimpi Firaun tepat terjadi seperti apa yang Yusuf artikan. Dan kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, bukan hanya di Mesir. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di Mesir. Nah, ini ada masa-masa semangat hidupnya dipulihkan. Jadi Yusuf tetap taat, dia tetap dalam visi Tuhan. Kemudian Tuhan kasih cara, visinya sih luar biasa, menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi orang-orang lain, menjadi pemulih bagi ekonomi bangsa. Nah, tapi caranya yang kadangkala Tuhan udah kasih mimpi luar biasa. Nah, caranya ini yang kadangkala kita tidak kuat. Berdoalah agar Tuhan memampukan saudara untuk sampai kepada satu cita-cita. Lalu jangan lupa melangkah agar kita tidak hanya hidup di dalam mimpi. Lalu ada masa-masa semangat hidupnya dipulihkan. Ya, ada pujian yang mengatakan orang percaya itu sekalipun jatuh tetapi tidak tergeletak. Sekalipun, bukan begitu lagunya ya. Nah, pertemuan dengan saudara-saudaranya dan ayahnya itu telah memulihkan semangat hidup dan sukacitanya. Seperti kemarau setahun dihapuskan hujan sehari. Kesedihan selama 13 tahun itu seakan-akan seperti terobati dalam kesempatan satu hari itu. Kejadian 45 ayat 5 mengatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati
Dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Coba udah dibully, ditelanjangi, dilempar, diangkat lagi, dijual, jadi budak, kemudian dipenjara. Kalau saya tidak mampu kelihatannya, mungkin kesungut-sungutan itu akan terjadi. Nah, kita belajar dari ketaatan Yusuf di sini ketika dia menjalani visinya. Dia fokus pada visi yang Tuhan berikan. 45:8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah di Mesir. Ini adalah penggenapan mimpi Yusuf. Jadi waktu itu dia usia 30 tahun. Kemudian jadi 13 tahun ya. Jadi untuk mencapai visi ini 13 tahun prosesnya. Sekarang kalau berdoa baru seminggu, baru setengah tahun belum dijawab, belajar dari Yusuf 13 tahun. Mudah-mudahan pergumulan saudara lebih cepat terjawab. 45:15 itu ada tangisan sukacita. Orang Mesir itu paling anti kalau nangis. Kenapa? Dia udah didoktrinasi sedemikian rupa. Tapi saat pertemuan itu Yusuf nangis sampai teriak-teriak, sampai orang Mesir pada heran. Nah, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Coba 13 tahun tidak pernah ketemu. Kemudian antara di sini ingat dulu sudah diperlakukan seperti apa. Kemudian sekarang dia menjadi orang yang sukses, ketemu itu tangisan sukacita. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Tapi harap-harap cemas, ngeri-ngeri sedap orang bilang. Siapa tahu sekarang habis dikasih makan, ditebas lehernya kan bisa saja. Tapi 46 ayat 29 ini mengatakan, lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. 13 tahun tidak ketemu bapaknya. Ada konspirasi dari kakak-kakaknya bahwa Yusuf ini dimakan serigala atau binatang buas. 46 ayat 30. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Jadi kita lihat, kalau sekarang Bapak Ibu Saudara, ada orang bilang bercita-citalah setinggi langit. Boleh, asal itu dari Tuhan. Tapi begitu sampai caranya, nah itu baru cara loh ya. Jangan mati gaya. Yusuf pikir pertama rasio pasti, saya pasti cepat ini jadi tuan mereka. Saya anak kesayangan, baju paling bagus. Tinggal bapak saya ngasih sertifikat, ngasih saham, udah kalian jadi anak buah saya. Tapi tidak demikian. Kalau Yusuf tidak mengalami masa-masa sulit selama 13 tahun seperti ini, dia bisa jadi anak papa yang sangat sombong ketika sukses. Tapi ketika Tuhan memberikan cara yang berbeda dan dia lakukan dengan taat, dia melangkah step by step, dan lihat di sana Immanuel, Tuhan menyertai dia. Yusuf muncul sebagai orang yang menderita selama 13 tahun karena perlakuan saudara-saudaranya. Usia 17 dijual, usia 30 dilantik menjadi penguasa Mesir. Tetapi dia tetap semangat karena Tuhan beserta dengannya dalam visi yang ia peroleh darinya, sehingga apapun yang dikerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Kenapa usia 30? Bagi orang Israel, angka 30 itu angka dewasa. Itulah sebabnya tidak heran ketika
kita melihat Daud itu dilantik menjadi raja sepenuhnya atas Israel usia 30. Yesus mulai melayani usia 30. Yusuf usia 30. Tiba-tiba Tuhan mengadakan perubahan yang luar biasa. Bersyukur kalau teman-teman yang muda ini usianya sekarang 25, tunggu 5 tahun lagi. Terus sekarang bilang, Pak saya umur 45, 50, 60, kok belum dapat kegerakan apa-apa? Tunggu dewasa dulu nak. Jadi ini Alkitabiah sekali. Saya percaya ketika kita dewasa di dalam roh kita, jiwa kita, dalam mengelola tubuh ini, percayalah, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Yusuf tidak ada masa depan di penjara dalam waktu yang tidak ditentukan loh. Seperti raja-raja itu kalau dihukum tidak dikasih waktunya sampai berapa. Iya, jempolnya biasanya dipotong. Kenapa? Supaya kagak bisa pegang pedang, gak bisa perang. Untungnya Yusuf tidak dipotong jempolnya ini. Nah, jika Yusuf tetap semangat karena visinya, kita patut bersyukur untuk menjalani hidup ini dengan semangat karena kita memiliki Yesus, Allah yang Immanuel, yang beserta dengan kita dalam setiap hal yang kita kerjakan. Itu yang akan selalu menyertai kita. Karena itu hari ini coba mari sama-sama belajar, melihat kembali, mereview kembali visi saudara, dan mulai evaluasi. Berdoalah kalau jalan kanan, kiri, depan, belakang, bawah buntu seperti Yusuf ketika dia dimasukkan di sumur, dia masih bisa melihat ke atas. Ada Tuhan yang sanggup untuk mengubah saudara, memulihkan saudara dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam studi, di dalam semangat persaudaraan, di dalam kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami perlu Tuhan. Kami mau mengevaluasi cita-cita kami ke depan. Dan kami perlu Roh Kudus untuk mengurapi kami, sehingga apa yang kami cita-citakan tidak bersalah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melangkah dengan taat kepada firman dan cara yang Tuhan berikan kepada kami yang kadangkala tidak menyenangkan, tetapi Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami, seperti Tuhan menyertai Yusuf. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas kami, sehingga setiap kami memiliki semangat dalam keadaan suka maupun duka, karena semangat kami tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi semangat kami datangnya dari Roh Kudus, Sang Dunamis, yang adalah power, kekuatan yang hebat dalam hidup kami, yang memberikan semangat kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah dengan semangat ini kami boleh mengalami pemulihan di dalam kesehatan kami, dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa, dan mengucap syukur buat semuanya. Berkat Tuhan mengalir atas kami semuanya yang mendengar, terlebih yang melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan ada beberapa pengumuman. Puji Tuhan, mulai Desember, tanggal 3 Desember, jadi minggu depan, Bapak Ibu, kita akan mengadakan ibadah tatap muka di tempat ini. Ya, kami mengundang semua jemaat boleh hadir dalam ibadah, tentunya masih dengan protokol kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dan juga kita juga tetap
menjaga jarak juga. Dan saya percaya kita semua rindu bertemu bersama-sama, berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, dan ibadah hanya dilakukan satu kali, yaitu jam 11. Jadi ibadah pagi jam 8 dan juga ibadah jam 2 digabung ke jam 11. Dan untuk persembahan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membawa persembahan melalui rekening gereja, yaitu di 4133068689 atas nama Gia Kelapa Gading untuk Gia GNR, dan juga untuk TPI GLS 4133989989 atas nama Gia Kelapa Gading. Nah, ini dia nih Bapak Ibu, Desember kita akan merayakan hari ulang tahun gereja dan juga sekaligus merayakan Natal. Nah, kita akan merayakan HUT dan Natal tanggal 20 Desember 2020 jam 6 sore dengan tema Christmas on the Rock. Iya, itu aja pengumumannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup kita dalam doa. Kami sudah kasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menggenapi firman-Mu, Engkau menyapa kami pada ibadah ini. Biarlah kami dilayakkan terus ada di dalam hadirat Tuhan, baik dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap pergumulan kami. Hari ini kami berdoa, jika ada di antara kami yang sedang mengalami masa-masa yang paling sulit di dalam hidup ini, biarlah kami boleh belajar dari semangat seorang Yusuf yang dia memandang kepada Tuhan karena ada janji yang pasti bagi orang yang percaya. Mampukan kami melakukan langkah demi langkah agar kami sampai kepada rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang patah semangat karena mereka mengalami penurunan di dalam pekerjaan mereka, bahkan mereka kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan masa depan mereka, tetapi Yesuslah masa depan bagi kami yang memberikan masa depan yang pasti. Itulah sebabnya kami terus mencari Tuhan, kami terus melekat kepada Tuhan, sebagaimana carang yang melekat pada pokok anggur, sehingga yang mengalir dalam hidup kami adalah aliran-aliran dari sumber kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan senantiasa mengalir atas kami semua. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkenan kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Layakkan kami menerima berkat-Mu. Kami buka hati kami, kami angkat tangan kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari buka hati kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikan-Mu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebangkitan yang besar, Nyatakan dengan iman-Mu. dan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus, yang berseru kepada Yesus dipulihkan. Ibadah telah selesai, silakan bersatu teduh sejenak Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.